Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Fatima dengan NIM D1B122046 yang berasal dari kelas B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang data tren perubahan luas lahan dan produksi di Sulawesi Tenggara. Nah, yang pertama di sini ada data tren perubahan produksi jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 bisa kita lihat hasil produksi jagung sekitar 221.478,39 produksinya. Kemudian pada tahun 2019 itu meningkat, dan pada tahun 2020 semakin menurun sampai dengan tahun 2022. Kemudian, data tren perubahan luas lahan produksi jagung di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Luas lahan pertanian jagung pada tahun 2018 itu mencakup sekitar 546,35 hektar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 668,68 hektar, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 itu semakin menurun menjadi 496 sampai dengan 389 hektar luas lahan pertanian jagungnya. Kemudian, data tren perubahan luas lahan padi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018, perubahan luas lahan padi mencakup sekitar 136 hektar 673 dan semakin menurun sampai dengan tahun 2022 dan mendapatkan hasil 119.662 hektar. Kemudian ada data tren perubahan produksi padi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Hasil produksi padi atau bisa dikatakan dengan ton per tahun pada tahun 2018 itu mencakup 538 hektar 876 ton, sampai dengan 2022 itu terus menurun. Kemudian data tren perubahan jumlah penduduk khususnya anak-anak di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Bisa kita lihat di Sulawesi Tenggara itu data tren perubahan jumlah penduduk khusus anak-anak dari 2018 sampai dengan 2022 itu semakin menurun tiap tahunnya. Kemudian data tren perubahan jumlah penduduk khusus orang dewasa di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Bisa kita lihat jumlah penduduk khusus orang di Sulawesi Tenggara itu semakin meningkat dari 2018 dari data yang kita hasilkan. Kemudian data tren perubahan jumlah penduduk khusus ibu hamil di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 sampai dengan 2022 itu terus meningkat per tahunnya. Pada tahun 2018 didapatkan 184.061 jiwa, sampai pada tahun 2022 didapatkan 195.000 jiwa 675. Jadi itu semakin meningkat. Kemudian ada rumus menentukan angka kecukupan energi penduduk atau angka kecukupan gizi, dan hitung kebutuhan per hari dan konversi berapa jumlah beras yang Anda butuhkan per tahun. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumus untuk mengetahui angka kecukupan gizi penduduk. Jadi saya akan menjelaskan tentang wanita. Wanita itu perlu kita ketahui bahwa rumusnya yang telah ditetapkan 665 ditambah 9,6 dikali dengan berat badan saya 42 kg ditambah dengan 1,8 kali tinggi badan 152 cm dikurang 4,7 dikali 19 atau umur dan usia saya. Jadi kita dapatkan hasil yang energi yang saya butuhkan per harinya itu 1,2 kilokalori. Jadi kalau dikonversikan per tahun, jadi kita harus
menjumlahkan jumlah beras per hari sama dengan jumlah kalori per hari per 360 hari dikali 100, jadi 1,2 dibagi 360 dikali 100 mendapatkan 345,13 kg beras per hari yang saya makan per tiap tahun. Perlu kita ketahui bahwa tadi telah dijelaskan luas lahan pangan di Sulawesi Tenggara, terkhusus lahan produksi jagung dan padi tiap tahun. Itu semakin menurun, kadang juga meningkat sesekali dalam per tahunnya, tetapi lebih kebanyakan menurun dikarenakan pertambahan penduduk akan kebutuhan lahan, perumahan atau disebut alih fungsi lahan. Nah, dampak dari alih fungsi lahan tersebut yaitu produktivitas pangan akan menjadi berkurang atau menurun. Solusi untuk mengatasi masalah sistem pangan di Sulawesi Tenggara yaitu dengan berpartisipasi dalam mengembangkan dan meningkatkan cadangan pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, melakukan penganekaragaman dan diversifikasi konsumsi pangan sehari-hari, mendukung petani dengan membeli produk lokal, dan mendukung program pemerintah dengan melaksanakan program yang telah disampaikan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tentang data tren perubahan lahan dan produksi di Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.